Halo Studio Lovers. Negara bukanlah sesuatu yang bisa muncul dan tercipta setiap hari. Negara baru muncul setiap kali sebuah wilayah menyatakan dirinya merdeka dengan kemerdekaan yang harus diakui secara internasional. Ada beberapa negara yang masih berjuang mendeklarasikannya atau kedaulatan negaranya, dan ternyata beberapa di antaranya berdekatan dengan Indonesia. Nah, mau tahu negara apa saja kah itu? Jangan kemana-mana, karena kami akan menyajikannya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Bougainville. Bougainville merupakan negara bagian dari Papua Nugini yang terletak di Kepulauan Solomon. Bougainville memilih merdeka dari Papua Nugini dalam referendum tahun 2019. Meskipun sudah merdeka dari Papua Nugini, dalam referendum tahun 2019, proses pelepasan Bougainville baru dimulai pada tahun 2023 lalu. Diperkirakan warganya akan mendapatkan kemerdekaan penuh pada tahun 2027. Dan secara geografis, Bougainville adalah pulau yang terbesar dari Kepulauan Solomon. Pulau Bougainville memiliki panjang 120 km dengan lebar 65 hingga 95 km. Chuuk. Nah, Studio Lovers, mendengar nama calon negara yang satu ini tentu masih asing ya di telinga kita. Chuuk merupakan bagian dari negara Federasi Mikronesia yang terletak di utara Papua, Indonesia. Chuuk saat ini merupakan satu dari 4 negara bagian Federasi Mikronesia. Negara bagian ini dikenal sebagai bagian negara yang paling makmur dari 3 negara bagian lainnya. Nah, negara ini sudah lama memperjuangkan kemerdekaannya sebagai koloni Amerika Serikat. Chuuk juga sedang menanti pemungutan suara kemerdekaan tanpa campur tangan Amerika pada tahun 2022 lalu. Jika hasil referendum nanti mayoritas ingin merdeka, maka Chuuk akan menjadi negara baru dari Oseania, bahkan negara tetangga baru Indonesia. Hawaii. Nah, berikutnya nih ada Hawaii. Hawaii adalah salah satu dari 2 negara bagian Amerika Serikat yang letaknya terpisah dari daratan utama. Faktanya, sebelum menjadi negara Amerika Serikat, Hawaii merupakan negara yang sudah merdeka dan berdiri sendiri. Namun, pada tahun 1893, Hawaii berhasil dicaplok oleh Amerika Serikat dan resmi diakui sebagai negara Amerika Serikat pada 21 Agustus 1959. Memasuki abad ke-21, suara untuk memperjuangkan kemerdekaan Hawaii kembali bergaung, di mana sejumlah aktivis Hawaii berjuang untuk menggelar referendum kemerdekaan dari Amerika Serikat dengan mencari bantuan dari PBB. New Caledonia. Berikutnya nih Studio Lovers, ada negara New Caledonia yang merupakan pulau yang berada di kawasan Pasifik Selatan dan sudah menjadi bagian dari Prancis sekitar 170 tahun terakhir. Namun masyarakat setempat sudah lama memperjuangkan kemerdekaan, kendati gagal pada pemungutan suara kemerdekaan pada tahun 2018 dan 2020 lalu. Pemungutan suara kemerdekaan untuk New Caledonia akan dijadwalkan kembali pada tahun 2022 dan memasuki tahun 2022 untuk melaksanakan referendum ketiga. Apakah New Caledonia berhasil memperjuangkan kembali kemerdekaannya? Mari kita tunggu ya Studio Lovers. Tibet. Tibet merupakan salah satu provinsi dari negara Tiongkok alias Cina. Bahkan Tibet termasuk provinsi dengan wilayah terluas di Tiongkok. Nah, sebelum Cina mengklaim Tibet sebagai bagian dari negaranya, Tibet ini sebenarnya sudah lama loh menjadi negara sejak tahun 1913. Namun, karena Cina ingin memperbesar wilayahnya pada tahun 1950, pasukan militer Cina berhasil menginvasi Tibet dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi. Kini setelah memasuki abad ke-21, gerakan kemerdekaan Tibet dari Tiongkok kembali bergaung. Bahkan Tibet meminta bantuan India untuk mendukung kemerdekaannya dari Tiongkok.
Turkistan Timur. Suku Uighur adalah suku Muslim yang berada di negara Tiongkok, tepatnya di Provinsi Xinjiang. Sama halnya dengan Tibet dengan luas wilayah 1.828 juta kilometer persegi. Suku minoritas yang berada di Provinsi Xinjiang ini juga terus berjuang untuk memerdekakan diri dari Tiongkok dengan nama Turkistan Timur. Rojava. Nah, selanjutnya ada Rojava yang merupakan wilayah otonom di Suriah. Wilayah ini terletak di bagian utara di bagian Suriah dan dikenal dengan nama Kurdistan Barat. Masyarakat Rojava memiliki negara gaya politik berdasarkan ideologi anarki, feminis, dan sosialis libertarian yang mendukung desentralisasi, kesetaraan gender, toleransi, keberlanjutan lingkungan, dan ekologi sosial. Nah, karena keunikannya, negara ini akan diprediksi menjadi pembahasan seiring perjuangan kemerdekaannya. Sikkim. Sikkim menjadi salah satu negara yang sangat asing di telinga kita. Tetapi nih, negara yang terletak di pegunungan Himalaya ini pernah berdiri dan menjadi sebuah negara. Sayangnya nih, negara ini tidak bertahan lama karena pada tahun 1975, Sikkim harus mengubah kedaulatan negara karena referendum saat itu memutuskan Sikkim untuk bergabung menjadi negara bagian di India. Meskipun begitu, Sikkim menjadi satu-satunya negara bagian di India yang hubungannya lebih erat dengan Bhutan dan Tibet dibandingkan dengan India dari segi budaya dan agama. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan Sikkim akan kembali memperjuangkan kemerdekaannya dari India di masa yang akan datang. Kashmir. Sejak India merdeka 15 Agustus 1947, wilayah Kashmir terbelah dalam dua penguasaan. Sebagian dikuasai oleh India dan sebagiannya oleh Pakistan. Pembagian wilayah sebenarnya tidak diinginkan oleh warga Kashmir. Memiliki wilayah yang dikuasai dua negara membuat wilayah Kashmir menjadi rebutan untuk India dan Pakistan. Bahkan sampai saat ini, Kashmir masih menjadi rebutan dari kedua negara tersebut. Dalam sejarah mencatat bahwa Kashmir dulunya memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Mungkin atas dasar itulah, penduduk Kashmir terus berjuang meraih kemerdekaannya dan menyatakan bukan bagian dari India dan Pakistan. Kurdistan. Kurdistan adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian utara negara Irak. Sama halnya dengan negara-negara sebelumnya, Kurdistan sampai saat ini juga masih terus memperjuangkan kemerdekaannya. Namun, kemerdekaan Kurdistan justru dianggap membawa dampak negatif terhadap Irak. Hal ini dikarenakan etnis Kurdi yang hidup di Kurdistan merupakan kelompok etnis terbesar. Nah, itu artinya jika Kurdistan memisahkan diri dari Irak, maka Irak akan menjadi lemah dari segi politik, ekonomi, dan perang antar negara. Nah, kita berharap hadirnya negara baru ini berdampak positif bagi Indonesia ya, Street Lovers. Bagaimana nih menurutmu? Tuliskan ya di kolom komentar. Oke deh, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.